Sendiri. Sendiri. Iya. Nepi ya kan? Iya kak. Iya. Di mana sih rumahnya? Di jalur 2 RT 07. Oh, di mananya itu? Di Simpang 4. Oh, dekat madrasah itu ya? Iya. Oh, gimana keadaan orang tua? Alhamdulillah sehat. Apa itu? Di sana tuh ada lapangan voli nggak sih? Ada, Iya, Kak, ada. ada. Masih banyak orang main sana. Lumayan sih, tapi kebanyakan cowoknya. Kakak dulu juga sering loh main di sana, tapi sekarang ya karena banyak kegiatan, jadi waktu mainnya agak terbatas. Sudah pernah ngelakuin konseling belum? Pernah. Oh, jadi kayaknya nggak perlu lagi kakak jelasin apa itu konseling. Adiknya kan udah tahu juga apa itu konseling. Kakak sih punya waktu sekitar 30 menit ke depan, jam mulai dari sekarang. Kira-kira adik punya waktu berapa untuk melakukan konseling ini? 20 menitan lah kak, soalnya ada juga acara. Oh, oke, kita tentuin paling sekitar 25 menitan dari waktu adik masuk tadi sampai selesai. Jika nanti tidak selesai masa konseling kita, apakah adik bersedia untuk mencari waktu luang ke depannya agar melanjutkan konseling kita? Iya. Oh, baiklah. Kakak melihat di sini ada keresahan yang membawa adik ke sini. Keresahan apa itu? Bisa diceritakan? Saya baru saja putus ya sama pacar saya. Sudah berapa lama itu? Baru 1 hari sih. Baru 1 hari. Berarti ya kemarin. Iya. Oh, kalau kakak boleh tahu apa itu masalahnya? Masalahnya sih sedikit sih kak, cuma gara kan ada keluarganya yang bilang kalau dia tuh mau dijodohin. Jadi aku nanya, mungkin pertanyaan aku tuh mengganggu atau salah mungkin ya. Aku nggak tahu juga, tapi tiba-tiba dia minta putus gitu, tanpa penjelasan gitu. Nggak tahu juga sih apa. Apakah keluarganya itu tahu kalau dia itu pacaran dengan adik? Tahu sih, ayah sama ibunya udah tahu, sama separuh lah keluarganya udah tahu. Pernah berkomunikasi dengan keluarganya nggak? Sama ibu sama ayahnya pernah, kan ayah sama ibunya pernah kesini pas om aku meninggal. Nah, Tenang dulu. Boleh nangis nggak apa-apa, keluarin dulu. Ya, bisa kita lanjut. Tenang. Baiklah. Dia apakah ada penjelasan terakhir sebelum putus yang dikeluarkan oleh pacar adik? nggak ada penjelasan. Putusnya itu secara baik-baik atau tiba-tiba? Secara tiba-tiba sih. Jadi dia hari itu tiba-tiba bilang ke adik dia itu mau putus karena dijodohin orang tuanya. Dia Benar? bilang bukan karena dijodohin kak, katanya kamu nggak pernah ngertiin aku katanya. Itu doang. Jadi masalahnya ini ada dua, karena dia juga udah mau dijodohin sama adik nggak mau ngertiin dia. Itu katanya sih kak. Dan menurut adik itu nggak mau ngertiin itu, adik ngerasa nggak ngertiin dia itu di mananya gitu. Perasaan sih aku selalu ngertiin dia, nggak ngasih kabar, nggak
kontekan. Dianya nggak pernah ngasih kabar kayak gitu? Pernah sih tapi jarang tuh, mungkin dia juga sibuk kerja atau gimana, nggak tahu lah Kak. Yang karena sibuk kerja kita juga masih bisa ngerti ya. Mm. Tapi ya paling setidaknya adek itu kayak membutuhkan waktu lebih dari pacar adek gitu kan. Terus kapan dia bilang kalau dia itu mau dijodohin sama orang tuanya? 2 hari yang lalu ya Kak. 2 hari yang lalu itu sebelum putus. Iya, belum putus. Ada penjelasan lain nggak yang dijelaskan oleh apa laki-laki itu? Nggak ada sih Kak, nggak ada penjelasan. Terus sekarang ini masih ada kontekan atau bagaimana? Nggak, aku diblok. Ya, di blog ya. Itu adik sendiri ada usaha untuk balikan sama dia? Kalau sekarang sih nggak. Kenapa itu? Karena aku nggak terbaik untuk dia mungkin. Jadi ya, jadi apa, cowok adik itu udah ngeblok kontak adik, jadi tidak bisa menghubungin. Ada adik berusaha mencari cara bagaimana bisa menghubungi laki-laki itu enggak? Ada sih Kak, saya hubungi adiknya yang di bangko itu kan, yang di Merangin. Semuanya nutupin, nggak mau kasih tahu di mana dia. Terus adik ini ke depannya mau bagaimana? Masih ada niat mau lanjut sama dia atau sudah ikhlas atau bagaimana? Kalau untuk saat ini sih Kak, saya ikhlaskan. Dia masih sayang bukan sama dia? Kalau ditanya sayang sih Kak, masih. Masih ya, sangat paling. Apalagi diputuskan secara tiba-tiba kayak gitu kan, kayaknya udah nggak ada salah, gimana nih? Itu adik merasa nggak sih ada masalah lain selain itu? Nggak Apa tahu. menurut adik itu perjodohan dari orang tua itu sebagai alasan untuk putus kayak gitu? Ada mikir ke situ nggak? Ada sih Kak, tapi entah ya. Dalam hubungan adik itu sering berantem? Enggak Enggak ya? nggak pernah. Selama berhubungan udah jalan 4 bulan nggak pernah. Orangnya humoris. Jadi itu kayaknya nggak ada masalah. Iya, nggak ya. pernah, nggak ada masalah. Jadi emang karena mungkin mau dijodohkan kayak gitu ya. Mungkin dia kesal atau marah mungkin dengan pertanyaan itu. Entah, nggak tahu Emang juga pertanyaan apa yang keluar dari adik sendiri? Saya nanya kayak gini, Bang, saya dengar dari keluarga Abang itu, Abang mau dijodohin sama itu, kan ada ponakan ayahnya kan, sama ponakan ayah Abang gitu kan. Kalau bagi aku sih setuju kan, cocok. Aku nanya kayak gitu. Padahal aku cuma bercanda loh Kak. Kan dia tuh orangnya juga suka begitu kan. Perasaan aku sih nggak ada salahnya gitu. Mungkin dia capek, mungkin pulang kerja, gue nanya kayak gitu. Ya emosi mungkin ya. Terus itu yang bilang dia mau dijodohin dia sendiri apa saudaranya? Saudara sepupunya, adik sepupunya. Oh, Adik sepupunya tuh dekat sama aku. adik sendiri ada minta penjelasan nggak sama pacar adik itu, benar apa enggaknya perjodohan itu? Nggak sempat Kak, nggak sempat. Pengen nanya sih, nggak sempat tapi Ya karena sudah bercanda tadi mungkin pacarnya baperan kayak gitu ya, lagi capek ditanya kayak gitu, malah jadi masalah kayak gini. Sudah diblok itu juga susah untuk menghubungi dia, bagaimana cara komunikasi sama dia ya kan, mau ditemuin jauh. Ini apa rencana adik untuk kedepannya?
Memperbaiki diri aja sih kak. Jadi sudah mulai ikhlas ya, mau mengikhlaskan laki-laki tersebut. Itu ikhlasnya itu mau melupakan, atau seandainya jika dia mungkin tadi kan mungkin dia karena lagi emosi, lagi capek, memutuskan sesaat. Jika nanti lelaki itu mau memperbaiki hubungan adik, gimana itu? Apakah adik mau atau gimana? Gimana ya kak? Biar dia cari cewek lain aja. Jadi udah pasrah ya, Iya. nggak mau balikan lagi, mau sendiri dulu. Iya. Terus Adek masih mau minta penjelasan atau masih kepo tentang masalah yang sebenarnya tuh apa enggak? Pengennya sih gitu sih kak, untuk penjelasan apa sih, kenapa itu. Kita sebagai cewek juga jadi kepikiran ya, walaupun sudah putus tapi kan belum jelas tuh putusnya kenapa. Jadi masih penasaran apa sih dia mutusin saya, apa ada Salahnya tuh salah. apa? Perasaan nggak ada salah gitu ya. Baiklah, sebaiknya ya kayak gitulah ya, kita juga perlu penjelasan, walaupun apalagi ini putusnya secara sepihak kan. Kita kemarin jadian kesepakatan bersama, putusnya malah sepihak, itu sakit banget pastinya. Terus ini Adek mau tadi katanya mau memperbaiki diri. Memperbaiki diri, emang kesalahan apa itu yang membuat Adek yang kayaknya merendah banget kayak gitu mau memperbaiki diri? Mungkin karena egoku mungkin sih kak, karena katanya aku sedikit ego katanya. Ego, emang egonya bagaimana itu? Ya kan kita sebagai cewek tuh kan kak pasti merasain rindu gitu, kangen, sering minta dia kesini. Oh, jadi itu yang agak mengganggu. Jadi kasusnya itu LDR-an kayak gitu ya. Kita pun kayaknya masih wajar ya kalau hubungan jarak jauh itu butuh ketemu, walaupun kalau nggak ketemu komunikasi itu harus lancar. Ini sedangkan hubungan Adek itu komunikasi tadi masih kurang lancar, ketemu jarang. Sejak pacaran sudah berapa lama itu pacarannya? 3 jalan 4 sih ya. 4 bulan. Iya. Udah lama juga Iya. ya. Itu udah lama kan LDR tuh. Udah berapa kali ketemu? 3 kali sih. 3 kali. Sudah kalau dihitung-hitung kurang banget ya ketemunya. Tadi kan kakak ada nanya tuh, apakah Adek ada rasain kembali kepada masa-masa indah waktu sama pacar Adek dulu? Katanya tadi kan tidak. Nah sekarang kayaknya kakak melihat itu ada dari kata-kata Adek, kakak melihat Adek itu masih ada niat untuk kembali kepada pasangan Adek yang dulu. Apakah benar? Jujur saja, kita kan ini konseling, jadi kakak itu harus tahu dong masalah Adek yang sebenarnya, masalah hati Adek. Jadi keluarkan saja. Rahasia Adek kan juga tidak akan kakak umbar-umbar gitu, kecuali Adek mengizinkannya. Pengen, tapi takut kan. Takutnya itu di apanya? Takut terjadi kayak ini lagi gitu. Oh, takut dia
dia berulah lagi. Iya. Seandainya jika laki-laki itu mau memperbaiki, mau menerima adik, mau mengerti adik, kayak mana itu? Mau. Insya Allah. Tapi kan ya laki-laki itu butuh kerja juga ya. Jadi waktunya tuh terbagi memang untuk wanitanya, untuk pekerjaannya, dan untuk keluarganya kayak gitu. Terus di sini jadi adik tuh ada niatan mau kembali kepada masa lalu adik. Nah, adik mikir jika kembali itu adakah hal positif? Jadi kan kakak juga tidak bisa menyelesaikan masalah adik langsung, kayak memberi saran ke adik, udah lupain aja. Kakak nggak bisa kayak gitu. Jadi kakak itu cuman bisa membuka pikiran adik itu bagaimana cara adik untuk terus mengejar terus mengejar siapa si pasangan adik yang tadi atau melupakannya. Di sini kakak mau tanya, kira-kira apa itu? Kalau adik balikan ke dia, apa sih hal yang positif yang adik dapat? Terus apa sih hal negatif yang adik terima? Dia tuh walaupun jarang ngasih waktu ya kak, bisa meringankan beban lah. Misalnya lagi ada masalah di rumah, dia siap bantu gitu. Walaupun cuma mendengarkan cerita, tapi dia orangnya mana ya, menyenangkan lah. Jadi bisa dengerin cerita adik, keluh kesah adik kayak gitu ya, itu menyenangkan. Terus ada lagi nggak? Intinya tuh bahagia sih kak. Bahagia. Itu orangnya asik kayak gitu ya, bisa ngertiin. Terus ada nggak hal positif negatif yang jika adik tidak balikan ke dia akan terjadi kayak gitu? Mungkin susah untuk buka hati untuk orang lain sih kak. Jadi susah buka hati, butuh waktu. Iya. Kayak gitu ya. Orang ini, laki-laki ini ada sesuatu kesalahan dia yang buat adik mikir untuk bersama dia atau tidak? Orangnya konsisten sih kak. Jadi itu masalah buat adik? Enggak. Jadi itu yang buat adik pengen balik ke dia lagi. Tanggung jawabnya besar gitu. Tanggung jawab besar, laki-laki banget. Tapi adik yang buat adik bingung tadi yaitu ya putus secara tiba-tiba. Ini kan tadi kakak lihat banyak hal positif yang adik terima jika adik bersama laki-laki tersebut. Sekarang adik sendiri harus berpikir apa sih kalau aku nggak sama dia, apa sih dampak negatifnya, apa sih dampak positifnya. Jadi pikiran adik itu harus terbuka kepada hal-hal positif. Ambillah keputusan yang membuat mungkin pikiran itu terbuka untuk diri adik sendiri. Kedepannya kayak mana? Mungkin negatifnya tadi kan susah buka diri untuk orang lain. Ya jelas, soalnya kan adik pasti milih-milih bagaimana sih orang yang bisa diajak hidup bersama, bisa diajak berkomunikasi dengan baik kayak gitu kan, yang punya komitmen tinggi seperti yang adik katakan tadi, dan tidak mau mengambil keputusan sendiri, bisa komunikasi terus. Sekarang adik mau kayak mana itu? Untuk sekarang sih kan, untuk sekarang sendiri aja dulu. Jadi lebih milih sendiri aja dulu, nggak apa-apa. Mungkin emang lama buka hati untuk orang lain. Hal-hal positif tadi mungkin bahagia bersama dia, ya gimana lagi kan. Dianya kayak gitu, meninggalkan secara sepihak tanpa aba-aba kayak gitu ya.
Jadi susah. Kalau dia nggak ngeblok, mungkin dekat di sini bisa kita minta penjelasan kayak gitu kan. Apa sih yang buat dia meninggalkan kita? Padahal nggak ada salah, nggak ada apa, biasanya baik-baik aja kayak gitu kan. Jadi sekarang adik tuh milih untuk sendiri aja. Mungkin lebih tenang ya. Dibilang tenang sih nggak juga sih Nah, kak. nggak juga. Tapi semoga keputusan adik itu terbaik untuk adik. Baiklah, karena mungkin jam sudah menunjukkan waktu yang kita tentukan tadi. Sekarang mungkin kita sampai di situ aja proses konseling kita. Lain waktu jika adik punya masalah lagi, butuh konseling, butuh penerangan, butuh bantuan untuk menyelesaikan masalah atau membuka pikiran, bisa datang lagi ke kakak. Rumah kakak masih di sini. Oke, kita sudahi aja ya. Iya. Sampai ketemu